Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali silaturahmi pertemuan ini dengan mendekatkan hati jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, sebutkan nama kita masing-masing. Nama jenengan, bintinya, simbahnya kalau ingat disebut namanya. Sebutkan nama istrinya, suaminya, garwonya, morotuonya. Ya Allah. Putra putri kita, sebutkan namanya. Jiran tetangga kita, saudara-saudara kita, keluarga besar majelis zikir ini, dan tentunya kepada sahibul bait, pembina kita Bapak Haji Sutrisno keluarga besar, bisyafa'ah wal barakah warridha wal inayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya awwal ya akhir ya fattah ya salam 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 ya awwal ya akhir ya fattah ya
ya Jami' Allah Allah ya Qarib Allah Allah 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 ya Jami' Allah Allah ya Qarib La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Para bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama tentunya puja puji syukur rasa tasyakur kawula panjenengan sedaya dalu menika kula panjenengan saged makempal di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini juga menghasilkan keberkahan dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tersanjung agungkan kehadirat beliau baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga keturunan beliau sampai dengan akhir zaman. Para bapak, para ibu sekalian, rahimakumullah, kita ini, tujuan kita ini dihidupkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di dunia ini cuma satu tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya bukan untuk mengumpulkan harta. Tujuannya bukan bagaimana cara hidup supaya senang. Tujuannya bukan bagaimana caranya banyak-banyakan duit. Bukan banyak-banyakan kekayaan. Bukan tinggi-tinggian jabatan. Bukan pinter-pinteran ilmu. Bukan banyak-banyakan tanah. Bukan. Tujuannya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya itu cuma satu, ibadah. Maka bagaimana hidup ini harus jadi ibadah. Makan jadi ibadah, kerja jadi ibadah, tidur jadi ibadah, silaturahmi jadi ibadah. Golek duit yo jadi ibadah, neng pasar yo jadi ibadah,
dadi paktani tandur-tanduran nggih dados ibadah. Bagaimana caranya supaya dunia ini jadi ibadah? Niatkan supaya dunia dan isinya ini bisa jadi modal untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau kita sudah niat Gusti, kawula ingsun niat ingsun nyambut damel menika dadosa dadiya modal untuk ibadah kepada. Maka dikala kita dikasih Allah kekayaan itu jadi modal untuk ibadah. Dipakai apa? Ya pakai untuk ibadah. Umroh, saged munggah haji. Gak bisa munggah haji, nggih pados Pak Haji, maka diceluk Bu Haji kan. Dipakai harta itu untuk ibadah. Oh, saya punya kendaraan, saya pakai silaturahmi. Oh, di sana tempat Pak Saifullah Bainuri ada pengajian, saya tak ke sana lah. Daerah mana itu Banten? Bukan Anda, bukan Tur Banten, bukan Banten. Itu daerah Gedung Banteng sana. Berangkat, tuh ada motor, berangkat. Silaturahmi, oh di sana ada pengajian, berangkat, tolak ini. Itu gunanya Allah ngasihkan harta sama kita. Dikasih Allah apalagi umur, pakai umur itu untuk ibadah. Dikasih Allah badan yang sehat, pakai badan itu untuk ibadah. Dikasih mata yang bagus, pendengaran yang bagus, pakai untuk ibadah. Dikasih istri, dipakai untuk ibadah. Gimana cara pakai istri itu ibadah ini? Caranya apa? Ya kalau kita sebagai suami, sayangilah istri itu dengan baik. Oh iya, dulu pada waktu saya sehat, istri saya ini sudah melayani saya, membantu saya, ngurus saya itu sampai 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah minta bayaran. Gimana? Ada enggak istri itu ngurus suami minta bayaran? Ada? Ya. Cukup dibayar dengan kasih sayang, gitu? Cukup dibayar dengan perhatian. Nah, kadang-kadang nanti Allah hadir tugas untuk suami. Suaminya masih sehat, istrinya dibikin sakit. Ayo, mau kan ngurus istrinya? Oh, dulu 40 tahun diurus kalau bojone, masuk bojone sakit baru 3 tahun, 4 tahun sudah tidak mau ngurus. Gitu? Sama dengan anak sekarang, diurus bapak ibunya sampai dewasa. Begitu bapak ibunya sakit, anaknya kan untuk ngurus orang. Maka kalau hidup ini kita niatkan ibadah, segala apapun yang hadir kepada diri kita itu menjadi modal. Oh, saya punya tetangga, tak jadikan tetangga saya modal ibadah. Ngajak ibadah. Ayo kita ngaji bareng-bareng, yuk kita baca Quran bareng-bareng, yuk kita wiridan bareng-bareng, yuk kita zikiran bareng-bareng, yuk kita saling menasehati di dalam kebaikan. Ayo ajak-ajak di dalam kesolehan. Dikasih umur yang panjang, pakai umur itu di mana? Kata Rasulullah apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, tetapi juga panjang kebaikannya, kesolehannya, amal solehnya. Tetapi sejelek-jeleknya manusia itu, kalau umurnya dikasih panjang, kata Rasulullah, kelakuannya juga tidak karuan. Umurnya makin panjang, tingkah polanya orang gimana. Nah, ini sejelek-jeleknya manusia. Nah, kita ini dikasih Allah sampai hari ini umur yang panjang ini, alhamdulillah. Maka lihat ke dalam diri kita,
Apakah umur saya yang panjang ini menghadirkan kebaikan? Apakah dengan saya yang makin panjang umur, makin dikasih Allah sehat ini, perbuatan baik saya juga semakin baik? Atau jangan-jangan kita ini makin sepuh, bukannya makin ampuh, malah makin rapuh. Rapuh iman, rapuh keyakinan, semakin jauh dari sejadah. Malah kadang-kadang di zaman sekarang ini makin sepuh, makin tua, malah ngalahin cah nom, gitu. Gimana? Ya ngalah itu karepe wae, tenaga wis ra tenaga itu betul. Cuma ngalahin nafsunya saja, nafsunya merasa seperti masih muda, padahal sudah reot, padahal sudah tinggal kuburan itu sudah tinggal awe-awe, tinggal nunggu harinya saja selesai sudah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita ampunan, rahman, rahim kalau kita ini masih sugeng waras, masih sehat, masih bisa makan, masih bisa minum. Itu ada rahmat dari Allah. Tapi kalau sudah innalillahi, ya sudah selesai juga ampunan Allah itu. Tidak ada ampunan, tutup, rampung misalnya, tidak ada bisa lagi kita. Nah, maka Allah ingatkan kepada kita, wahai manusia, hati-hati hidup ini. Karena ada makhluk Allah itu yang memang sengaja diciptakan oleh Allah, tugasnya untuk merusak manusia. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana manusia ini supaya dia beralih dari pemikiran ibadah, sehingga hidupnya ini tidak diarahkan lagi untuk ibadah, tetapi hidupnya diarahkan kepada dunia. Lah, kalau kita ini sudah ngomong soal dunia itu, Bu, dunia itu isinya apa? Hah? Isinya apa? Masalah. Dunia itu isinya tafakhurun fil amwal, tafakhurun fil aulad, hanya berbangga-bangga di dalam urusan harta, di dalam urusan anak keturunan. Coba kita ini tidak sadar, ya? Saya ketemu rencang nih kok. Aku ganggu kita ketemu, kalau ketemu rencang kita ketinggian SMP atau SMA, saya ditaken lagi nopo, ditaken lagi. Biasanya nopo? Yang biasanya ditanyakan itu apa? Anaknya sampun bin, untungnya, dan ada kita nanya, Mas, ibadah sampean di mana? Ada enggak? Mas, sholat sampean di mana? Saya itu juga sama, ketemu kalau gimana kabarnya? Berapa anak? Berapa cucu? Biar pakai ini susah. Kalau orang Sumatera lain lagi, kalau Pak Turis dulu. Kapan ketemu? Apa loka? Yang ditanya itu loka itu lah, dunia itu lagi. Ya, ditanya itu soal motor sudah berapa, mobil sudah berapa, sehingga dunia ini isinya itu ya sudah itu kok. Maka kalau kita masuk ke dalam urusan dunia ini, kalau tidak ngerti ilmunya dunia, yakin kita akan masuk di dalam sifat dunia. Dan sifat dunia itu adalah berbangga-bangga. Aku loh putrane gubernur, aku loh anaknya bupati, aku loh yang jadi pejabat, saya loh ini, aku loh ini. Berbangga-bangga itu aja. Tetapi ingat, semua itu adalah zinatun. Nama zinahnya perhiasan. Bu, ibu-ibu punya kalung? Punya gelang? Boten. Perhiasan gelang punya? Boten. Ya, katakanlah punya lah. Gitu. Atau perhiasan apa ya kira-kira? Baju pesta, ini ya baju pesta, perhiasan. Betul? Saya mau tanya, itu baju pesta itu dipakainya waktu apa? Haram.
waktu kondangan, selesai kondangan dilepas, nggak dipakai terus sampai tidur enggak? Itu kalau dipakai itu enggak? Atau gelas dipakai, jam tangan dipakai, tidur yang mandi dipakai enggak? Enggak. Oh, dong. Yang namanya perhiasan itu cuma Ribet ya. menempel sebentar, gitu. Jadi lurah paling 5 tahun. Jadi presiden 5 tahun, paling nambah-nambah ya 10 tahun. Habis itu ya mantan, gitu. Hanya tempelan, sesuatu yang nempel di tubuh kita tidak kita pakai selama-lamanya. Itulah dunia. Tetapi akhirat itu kata Allah nempel saklawas. Di dunia nempel, di akhirat juga. Kalau di dunia ini dengan pulau gak terempel dengan akhirat, di akhirat dia akan meninggalkan kita. Kalau dia ini sudah pasti. Urusan dunia ini sudah pasti meninggalkan. Istri yang cantik meninggalkan, suami yang ganteng tinggal, anak yang bangga, yang bagus tinggal, cucu yang kita sayangi tinggal semua, rumah, harta semua ditinggal. Gak ada yang kita bawa. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, kalau suaminya mati, istrinya ikut semua, harus dikumpulin dulu. Itu dulu zaman kerajaan dulu. Kalau ada raja mati, permaisuri, selir-selir, pembantu-pembantunya harus dikubur bareng-bareng. Itu namanya sehidup. Jangan mau. Oh, jenis itu. Hah? Kalau Wah, misalnya yang mewah istrinya katanya sehidup semua. Kebohong hidup mati. Ya. Nah, di dunia ini hanya Allah memberikan kita, menitipkan kepada kita karunia, jadikan karunia itu betul. Aku cuma bisa sendiri. Kalau dikasih Allah suami, jadikan suami itu modal ibadah. Kalau suami yang keren, suami yang kasar, suaminya kemudian apa? Wes pokoknya enggak karuan lah pekerjaan suaminya itu. Ya jangan buru-buru minta pegang. Dulu waktu nikah kok ya enggak milih, padahal mau anak yang pirang-pirang kalau saya dipilih kurang naik. Kok pilihannya salah ya rasano. Ini dia saya tidur saya ganteng ya. Dia terima, jadikan ibadah. Apa yang dikatakan ibadah itu? Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya Allah, suamiku begini ya Allah. Tolong dia ya Allah, bimbing dia ya Allah. Mendekat melalui sholat, bukan mendekat melalui TikTok, bukan mendekat melalui Instagram, WA, curhat sama tetangga sama kawan, bojoku ini. Allah kasih suami itu menjadi modal ibadah. Kadang-kadang dia hadir dengan keburukan, kadang-kadang dia hadir dengan kebaikan. Kalau dia hadir dengan kebaikan, syukuri. Matur nuwun Gusti, panjenengan maringi kawula. Nggih. Suami yang baik, alhamdulillah ya Allah. Meskipun elek-elek perintah Islam ya Allah, yang penting masih banyak kebaikannya, alhamdulillah. Jadikan modal ibadah. Begitu juga kalau suami dikasih Allah istri, kok ketika masih pacaran dengan setelah nikah kok beda ini istri saya ini. Ya sudah, terima, jadikan modal ibadah. Mendekat kepada Allah, sholat kita, munajat kita kepada Allah, kirim Al-Fatihah untuk suami. Itu yang dikatakan modal ibadah. Takkan seperti sekarang. Begitu ada masalah rumah tangga berat, masalah rumah tangga cerai, tidak menjadi ibadah. Nah, hadirin rahimakumullah. Begitu juga anak. Oh tugas saya mendoakan orang tua. Doakan. Kadang-kadang orang tua kita punya permasalahan, jangan ikut di dalamnya. Sholat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang menggerakkan hati orang tua. Selamatkan dia ya Allah, tolong dia ya Allah. Begitu. Itu yang dikatakan bahwa apapun yang dihadirkan oleh Allah kepada kita dalam hidup ini menjadi ibadah. Dikasih Allah miskin, oh
malah nikmat ya Allah Gusti. Besok ini saya tidak ada pandangan ya Allah untuk makan, untuk minum. Besok ini ya Allah aku tidak ada pandangan untuk bayar anak sekolah ya Allah. Saya tidak ada pandangan ya Allah. Besok ini untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Ya Allah, di malam ini aku munajat, aku minta kepadamu ya Allah. Sholat 2 rakaat, habis sholat hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbi Allah ni'mal wakil. Gusti tolong kamu Gusti. Kalau tidak bisa bahasa Arab, Gusti Robbi, tolong. Tidak terasa sampai 1 jam. Alhamdulillah. Aku yang harus tunggu itu terus besok tekan. Ya tunggu saja bagaimana Allah menghadirkan. Kok besok buka warung cuma dapat 20.000? Alhamdulillah. Kok besok kerja ngojek cuma dapat 50.000? Alhamdulillah. Minta lagi nanti sama Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Dunia ini menjadi modal untuk ibadah. Dunia menjadi modal semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Dikasih Allah sakit, makin berdoa bukan makin bingung. Dikasih Allah kok saya ini ya Allah, makin tua kok makin tidak dekat sama ibadah, makin tua kok makin tidak dekat sama masjid, makin tua kok saya ini nggak dekat dengan sholat, makin tua saya ini kok nggak karuan melakukan. Minta tolong sama Allah ya Allah, kok saya jadi begini. Tolong ya Gusti, tolong saya ya. Bimbing saya ya. Maka dalam Al-Quran, di dalam sholat itu kita baca apa? Iya karena dulu, wa iya karena diulang-ulang. Wa iya karena stain, wa iya karena stain, wa iya karena stain, wa iya karena stain. Ketika lagi sholat sendiri, ya Allah, tolong ya Allah. Bantu ya Allah. Bantu suami saya yang bekerja, bantu suami saya yang jadi ojek online, yang berangkat dari rumah habis subuh pulang jam 9 malam. Jaga dia ya Allah, sehatkan dia, kuatkan dia, jaga iman Islamnya, jaga ibadahnya. Dia berjuang untuk keluarga, berjuang untuk kami ya Allah. Tolong jaga dia. Jadi begitu caranya. Sehingga menghadapi kehidupan dunia ini, hati dan jiwa kita itu fokus kepada persoalan ibadah. Sehingga apapun yang hadir ke dalam hidup kita harus mampu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kekayaan lebih mudah ibadah. Dikasih kemiskinan harus semakin dekat dengan Allah. Dikasih persoalan justru semakin merapat kepada Allah. Dikasih ujian dan musibah justru kita semakin tawakal kepada Allah. Dikasih apapun dalam kehidupan kita, isinya hanya satu, semakin dekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Gak punya duit, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Gak punya duit tapi orang duit tang, gitu. Alhamdulillah. Ada orang itu uangnya banyak, hutangnya juga. Oh jangan salah. Ada orang yang kelihatan kaya raya, hutangnya 3 kali lipat. Ada orang itu yang kelihatan seakan-akan kaya, padahal sebenarnya di dalamnya itu acak-acak. Ada orang itu yang seakan-akan hidupnya itu punya segala sesuatu, padahal sebenarnya jiwa dan batinnya tidak bahagia. Ya alhamdulillah kita ini masih dikasih Allah enak mangan, enak turu gitu. Turu kalau sembarang geletak 12 gitu. Pokoknya pelor kapan nempel. Enak, nggak perlu bingung. Kayak bahasa kalau itu geletak langsung bablas. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu nyari hotel berbintang yang nggak perlu. Geletak di sini aja selesai. Itu mahal itu Pak. Bisa tidur enak itu mahal. Orang itu sampai nyari dokter spesialis, berobat sampai ke Jerman. Bagaimana caranya tidur itu bisa enak.
di sini alhamdulillah. Itulah barokah. Maka rizki Allah kepada kita itu banyak. Rizki Allah kepada kita itu tak terhingga. Gak boleh iri dengan rizki orang lain. Bersyukurlah apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Jadikan itu menjadi modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya awal ya akhir, ya fatah ya salam, ya awal ya akhir, ya fatah ya salam, ya awal ya akhir, ya fatah ya salam, ya awal ya Fatah ya salam, ya awal ya akhir, ya Fatah ya salam. Sambil nyapu, sambil masak, sambil jalan, sambil ngeruku, sambil macul, sambil olahraga, sambil dodolan, sambil buka warung, di hatinya hanya itu. Ya awal ya akhir, ya Fatah ya salam. Wahai Engkau Tuhan Gusti yang awal, Engkau yang akhir, jadikan awal hidupku, akhir hidupku itu ya Fatah, dibuka ya salam dengan keselamatan. Gusti selamatkan anakku, Gusti selamatkan istriku, Gusti selamatkan suamiku, Gusti selamatkan keluargaku, kedua orang tuaku, Gusti selamatkan kami ya Allah.